Ya, ini informasi penting buat teman-teman yang akan menggunakan larutan AB mix. Nah, AB mix ini dia tidak boleh disatukan dalam bentuk pekatan. Makanya dalam kemasannya dia dipisah, dan dalam bentuk pekatan pun dia harus dipisah di dalam 2 botol ini. Ya, ini adalah cara penggunaan larutan AB mix. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ini ada ember yang akan kita gunakan untuk melarutkan. Di dalamnya sudah berisi air AC atau air baku. Kemudian di sini tentunya teman-teman harus punya nutrisi AB mix-nya. Ini yang A, kemudian ini yang B. Kemudian di bawah ini ada alat ukurnya. Karena kita akan menggunakan alat ukur, Padani menggunakan suntikan. Ini suntikan mainan ya, bekas. Di sini terlihat pakai alat ukur ini, jadi biar lebih pas takarannya. Oke, cara penggunaan larutan AB mix. Alatnya tadi sudah dijelaskan, kemudian langkahnya cukup sederhana. Teman-teman hanya harus mengukurnya saja, tergantung pada penggunaan air baku yang digunakan. Intinya seperti ini. Oke, untuk 1 liter air itu membutuhkan 5 ml larutan A dan 5 ml larutan B. Jadi kalau kita menggunakan 3 liter air, berarti larutan A-nya berarti dikali 3, karena tadi 1 liternya itu 5 ml, berarti 5 dikali 3 berarti butuh 15 ml larutan A dan 15 ml larutan B. Nah, seperti yang sudah Padani takar, ini di dalam sedotan ini Padani sudah takar, ini berisi 15 ml larutan yang A dan 15 ml larutan yang B. Caranya cukup mudah. Setelah tadi ditakar sesuai dengan kebutuhannya, tinggal dicampurkan saja. Nah, dicampurkan seperti ini. Sampai habis ya. Kemudian kita harus mengaduknya. Nah, supaya lebih merata, ini harus diaduk-aduk. Nah, warnanya pun akan menjadi warna sesuai dengan larutan AB mix-nya. Karena ini sedikit berwarna hijau, sesuai dengan mereknya. Nah, dia akan sedikit berwarna hijau airnya. Oke. Itu adalah tata cara penggunaan larutan nutrisi AB mix. Jadi tidak disiramkan pada tanamannya, tapi dicampurkan ke dalam airnya. Lalu kita tinggal pindahkan tanamannya ke larutan yang sudah tadi kita buat. Nah, seperti ini. Selesai. Oke, setelah kita tadi campur dengan nutrisi AB mix-nya, kita akan ukur berapa jumlah ppm yang terkandung di dalam air yang akan kita gunakan. Kita ukur ya. Ini kita menggunakan TDS meter. Oke, kemudian kita tahan. Setelah kita ukur dengan menggunakan alat TDS meter ini, berapa jumlah molekul yang terkandung di dalam larutan yang telah kita tadi buat.
Di sana tertera sebanyak 114 ppm dikali 10. Itu bagian yang berkedip adalah kali 10. Maknanya di dalam larutan tersebut terkandung molekul sebanyak 1140 ppm. Ini bisa mencukupi kebutuhan ppm untuk tanaman kangkung yang berkisar 1050 sampai 1400 ppm. Ya, ini informasi penting buat teman-teman yang akan menggunakan larutan AB mix. Nah, AB mix ini dia tidak boleh disatukan dalam bentuk pekatan. Makanya dalam kemasannya dia dipisah, dan dalam bentuk pekatan pun dia harus dipisah di dalam dua botol ini, yang satu untuk pekatan A, yang satu untuk pekatan B. Kenapa seperti itu? Karena jika pencampuran atau jika dicampurkan antara pekatan A dan pekatan B secara sekaligus tanpa adanya media pelarut atau air, kita campurkan langsung si pekatannya, ini akan terjadi proses pengendapan atau pengkristalan garam-garam mineral yang ada di dalamnya, atau unsur-unsur hara yang ada di dalam kandungan antara pekatan A dan pekatan B-nya. Ketika terjadi pengendapan itu atau pengkristalan tersebut, maka garam mineral atau unsur tersebut tidak bisa diserap oleh tanamannya. Jadi ketika disatukan secara pekatan, maka kandungan unsurnya akan mengendap, mengkristal, jadi tidak bisa diserap oleh tanamannya, sehingga tanamannya tidak akan tumbuh secara optimal. Seperti itu. Oke, alternatif penggunaan alat ukur, teman-teman bisa menggunakan alat ukur yang ada di rumah. Seperti yang Pak Dani lakukan, menggunakan mainan suntikan seperti ini. Ini sebagai alat ukur untuk mengukur penggunaan AB mix. Karena seperti yang kita ketahui, kalau AB mix itu harus diukur dengan pasti ya, seberapa banyak AB mix yang kita butuhkan. Kalau tidak ada alat ukur suntikan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tutup botol dari obat ataupun yang lainnya seperti ini. Nah, dia biasanya ada bagian yang ada satuannya. Seperti ini, mulai dari 2,5 mili sampai 15 mili. Nah, kalaupun tidak ada juga, teman-teman bisa menggunakan tutup botol ini. Pada ini kita akan contohkan. Satu tutup botol ini bisa menampung berapa banyak mili ya. Di sini pada ini sudah isi dengan 10 mili air. Nah, kita akan simpan di dalam satu tutup botol berapakah jumlah mili yang bisa ditampung oleh satu tutup botol. Oke, kita coba. Nah, satu tutup botol penuh dari botol mineral itu dia bisa menampung 10 mili air biasa ya. Jadi ini bisa menjadi takaran buat teman-teman yang tidak punya alat ukurnya, bisa menggunakan tutup botol. Nah, satu tutup botol air mineral ini dia bisa menampung sampai nih ya, sepenuh ini dia bisa menampung sampai 10 mili larutan AB mix. Jadi teman-teman tinggal dikalikan saja dengan sesuai dengan kebutuhannya.